Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah matematika untuk kelas 7 kurikulum prototype. Kita sampai pada halaman berapa ya? Halaman 40 ini ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Nah, dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nanti semuanya akan Pak Ali bahas ya, satu buku. Oke, kita ini video ke-10 ya, ini sudah 9 video. Oke, kita akan bahas sekarang. Kita akan masuk pada materi sifat komutatif dan asosiatif perkalian. Nah, sekarang kita mulai dari hitunglah kemudian bandingkan hasilnya. Di sini plus 4 dikali min 3. Ingat, plus dikali minus hasilnya minus. Kalau kembar positif, lah ini yang satu plus yang satu minus, ini hasilnya negatif. Ini nanti hasilnya adalah min 12 ya. Oke, kalau min 3 dikalikan plus 4 ya sama, hasilnya juga minus 12 ya. Jadi ini namanya sifat komutatif, dibolak-balik dibalik bolak sama. Nah, komutatif tatif. Sekarang kita dahulukan ini. Plus 2 kalikan min 4 adalah min 8. Nah, ini min 8 dikalikan dengan min 5. Nah, di sini kembar, sama-sama negatif, hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah positif 40. Ya, positif 40. Nah, kalau seperti ini bagaimana? 2 dikalikan ya, plus 2 ini dikalikan dengan, nah ini kurung kurawal ya, min 4 kali min 5, min kali min positif ya, bukan min kali min loncat. Kali dalam bahasa Jawa itu sungai ya, min kali min loncat. Kalau nggak loncat jebur. Nah ya, jadi min 4 dikali min 5 adalah plus 20. Nah, plus 20 dikalikan 2 adalah plus 40. Seperti itu ya. Sama hasilnya. Ini juga sifat komutatif, dibolak-balik dibalik bolak, hasilnya sama, komutatif. Nah, ini menukar urutan dua bilangan yang dikalikan tidak mengubah hasilnya. Kalau dilokir ya, kalau kita main sekak ya, hasilnya sama. Mengubah urutan pengalian 3 bilangan tidak mengubah ya. Jadi ini namanya bukan komutatif, maaf. Ini namanya sifat asosiatif. Bukan, ini asosiatif ya, asosiatif. Nah, Pak Ari salah. Mengubah urutan pengalian 3 bilangan tidak mengubah ya. Jadi ini komutatif, ini adalah asosiatif. Jadi bilangan-bilangan disimbolkan sebagai persegi, segitiga, dan ini ada yang disimbolkan sebagai lingkaran. Sifat-sifat berikut berlaku pada perkalian ya, perkalian bilangan positif dan negatif. Ya, sifat komutatif perkalian A dikali B sama dengan B dikali A, sifat komutatif. Sifat asosiatif perkalian A dikali B dikerjakan, habis itu dikalikan C sama dengan A dikalikan dengan B dikalikan C, dikerjakan dulu baru dikalikan A ya. Nah, pada halaman 25 kita telah mempelajari tentang sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan. Ini adalah komutatif dan asosiatif perkalian ya. Ketika mengalihkan urutan positif dan negatif, maka urutan bilangan dapat disusun ulang dengan urutan yang berbeda-beda menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Yuli menghitung sebagai berikut. Min 4 dikalikan plus 9 dikalikan min 25. Ini enak, 4 dikalikan 25 bisa disusun ulang karena min 4 dikalikan min 25 plus 100 kalikan 9 900. Daripada 4 kali 9 36 kali 25 ini susah ya. Kalau ini kan enak ya. Jadi kadang-kadang kita bisa menukar-nukar bilangan. Buat apa? Biar dikerjakannya itu lebih enak, tenang gitu ya.
Hitunglah. Nah, ini kita akan menghitung ini. Ini saya arahkan agak ke atas sedikit biar tempatnya itu tidak biar tidak kekurangan tempat ya. Oke. Ini akan sama dengan ya, lebih enak dirubah dulu, plus 17 dikalikan min 50 dikalikan min 2. Min 50 dan min 2 ini kita dahulukan. Jadi ini plus 17 dikalikan min 50, min 2 min kali min plus. Ya, jadi ini adalah dikali 100. Ini plus ya. 17 kali 100 tulis 17, nolnya ditambah 2. Enaknya kalau tekan seperti itu ya. Sekarang ini enaknya bagaimana? Di sini plus 9 tetap dikali 4,5 dikalikan 2. Ini akan menjadi minus, jadi ini dikerjakan dulu ya. Kasih kurung dikerjakan dulu. Ini dikerjakan dulu. Kalau tadi yang dikerjakan dulu yang ini. Ya. Nah, di sini 4,5 dikalikan 2 adalah min 9. Min 9. Plus 9 dikalikan min 9 menjadi minus 81. Nah kan? Nah kalau kayak gini, nah ini seolah-olah dipindah dulu, tapi langsung saja kita ngerjakannya. Di sini min 8 dikalikan 1/8 ini habis. Kita kayak bisa mencoretnya. Ini habis. Di sini minus kali minus, jadi nulisnya gini sebenarnya. Jadi ini min 1/8 dikali ini, dikasih kurung aja, dikali minus 8. Nah ini kerjakan dulu ya, nanti baru dikalikan 3,6 ya, plus 3,6 biar nulisnya standar ya, plus 3,6. Nah ini nanti akan sama dengan berapa? Nah minus 8 dan minus kali minus adalah positif. Jadi ini akan menghasilkan positif 1 ya, dikalikan 3,6 akan menghasilkan ini plus ya, plus 3,6 dikalikan 1 itu bilangan itu sendiri ya. Jadi itu identitas perkalian namanya ya. Ini identitas perkalian. Kalau penjumlahan dijumlah dengan 0, mau ditambah mau dikurang dengan 0 itu identitas ya. Oke, sekarang nah seperti ini, sama ini plus 1/3 dikalikan dengan ini, seolah-olah kayak bisa dicoret ya. Jadi seolah-olah kayak bisa dicoret. Kita mempermudah mengerjakannya gini ya. Dalam pengerjaan nanti langsung dicoret di sini boleh, tapi untuk pelajaran ini jangan dulu ya. Kita kan di sini kan intinya dititik beratkan di merubah tempatnya. Ya, ini dikalikan dulu minus 3/5 ya, ini kasih kurung, baru hasilnya nanti dikalikan minus 10. Nah di sini seolah-olah bisa dicoret, seolah-olah ya, seolah-olah bisa dicoret. Dan di sini plus, di sini minus, hasilnya adalah minus, tinggal minus 1/5 ya. Minus 1/5 dikalikan minus 10 sama dengan plus 10/5, yaitu plus 2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Hitung, amati, kemudian diskusikan bagaimana tanda dari hasil kalinya. Apa yang terjadi jika kita mengalihkan 4 atau 5 bilangan ya, sama saja dibolak-balik, sama saja, bisa di urutan, bisa dibalik-balik, bisa ditukar, urutan bisa ditukar, bisa ditukar ya. Kalau ini langsung saja, plus 5 kalikan 2 adalah 10 ya, plus minus 10 maaf, itu adalah minus 10, minus 10. Oke, kalau ini didahulukan dulu, kayak dikasih kurung gini ya. Jadi plus 5 kali min 2 adalah min 10 dikalikan min 3, min kali min plus, jadi 30 ini plus. Kalau ini, nah kalau ini bisa, ini dikalikan dulu enak, 5 ya, plus plus ya, dikali plus 6
ya, dikali plus 6 dikali min 1. Ya, ini 5 kali 6 dikerjakan dulu adalah plus 30 ya, dikali min 1. Nah, kalau min 1 yang dikalikan ini dari plus minusnya jelas minus, dan dikalikan satunya ini bilangan itu sendiri itu minus 30. Oke. Berapa kali pun bilangan dikalikan dengan bilangan positif, maka tanda hasil tidak berubah. Namun setiap kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tanda dari hasil kalinya berubah. Dengan perkata lain, tanda dari hasil kalinya ditentukan oleh berapa kali dikalikan dengan bilangan negatif. Ya, di sini tanda negatifnya ada 2. Ya, ini dikalikan ini akan menjadi positif. Pokoknya satu pasang. Ya, jadi satu pasang ini setiap kelipatan 2 negatifnya akan hilang. Ya, bisa jadikan 3 kali 2 kali 4 jadi 24. Seperti ini juga. Kalau ini seharusnya ini dikasih kurung lebih enak ya. Nah, minus 16 dikalikan 5/6 kali 3. Hasilnya minus ya, karena di sini minusnya ganjil ya. Ini jumlah minus genap. Jadi positif ya, jumlah minus genap itu akan positif. Kalau jumlah minus ganjil akan negatif. Ganjil menghasilkan negatif. Hitunglah. Nah, kita lihat di sini ya, jumlah minusnya genap, urut-urutannya lebih enak ya. Ya, di sini 5 kali 2 dulu. Ya. 5 dikali 2 dikali min 6 ya, ini min 5. Nah, jumlah minusnya terus ngapain, ini gak usah kasih minus ya, kasih 6 gitu aja. Nah, dikali 6 karena jumlah minusnya genap, maka di sini hasilnya positif. 5 kali 2 adalah 10, 10 kali 6 60 dan positif. Lihat ini ganjil ya, minus ini genap, maka hasilnya positif 60 ya. Tapi ini nanti akan menghasilkan negatif. Nah, di sini akan menjadi 7, ini bisa seolah-olah menjadi 7/1. Ya, yang atas dikalikan atas, yang bawah dikalikan bawah. Positif negatifnya di sini negatifnya ganjil. Minus ganjil hasil negatif. Ya, negatif ini kalau perkaliannya bisa dikalikan ya. Nah, sebenarnya yang atas dikalikan yang atas, yang bawah dikalikan yang bawah. Ya, di sini 7 dikali 3 dikali 3 dibagi 1 dikali 14 dikali 4. 7 kali 3 21 kali 3 ya, dicecil ya, 1 kali 14 langsung saja kalau ini. 4 kali 4 16, 6 nyimpen 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5. Ya, atasnya ini kita rapikan 21, 1 kali 3 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6. Ya, di sini adalah negatif ya, per 56. Nah, seperti itu. Penting tanda dan nilai mutlak hasil kali. Nilai mutlak itu ini ya, misalnya min 16, nilai mutlaknya itu ini 16-nya, minusnya ini tanda. Nah, ini nilai mutlak. Misalnya plus 16, ya ini sama, plus ini tanda. Ya, ini adalah nilai mutlaknya. Oke ya. Nilai mutlak ketika bilangan negatif muncul sebanyak ganjil kali, maka tandanya adalah hasilnya negatif. Ketika nilai mutlak hasil sama nilai mutlak hasil kali sama dengan hasil perkalian nilai mutlak dari bilangan yang dikalikan. Pokoknya kalau ganjil negatif ya. Oke, kalau genap positif. Dalam melakukan perkalian tanda positif ya dalam kalimat matematika pada hasil kalinya dapat dihapus, tanda kurung hasilnya ya, pada hasil kalinya dapat dihapus tanda plusnya. Boleh ya. Tanda kurung pada bilangan pertama juga bisa dihapus. Jadi ini akan menghasilkan ya,
Ini 4 kali 2 adalah min 8, min 8 kali 6. Ya, urut-urutannya gitu ngerjakannya. 8 kali 6 48, min 48. Ya, di sini negatif, di sini positif. Oke. Di sini bisa kita tebak pasti positif. Ya, positifnya kalau positif boleh nggak ditulis. Di sini tanda minusnya genap. Tanda minus genap. Kan ada 2. Ya, dari genap. Jadi hasilnya pasti positif. Positifnya boleh nggak ditulis. 5 kali 2 adalah 10, ya, dikali 7. Jadi boleh ini min 10 dikali min 7 ya. Min 7. Nah, ini kalinya kok kurang sip gitu. Atau langsung saja, sebenarnya boleh langsung hasil akhir boleh. Misalnya langsung 70, tapi ini positif ya. Jadi ceritanya dari ini ya, 5 kali 2 adalah 10, 10 kali 7 adalah 70 dan hasilnya positif. Kenapa? Karena tanda minusnya genap. Ini juga 3,5 kali min 2 adalah 7. Ya, plusnya boleh nggak ditulis. Ya, dikali 9. Ini adalah 63. Kalau ini, nah, walaupun ini panjang seperti ini, boleh ini dicoret dengan ini. Boleh tinggal 3. Ya, 9 dibagi 3. Boleh seperti itu ya. Tinggal di sini ada berapa minusnya? 1, 2, 3. Ya, ini adalah tanda minusnya ada 3. Pasti karena di sini ganjil tanda minusnya negatif. Ya, negatif berarti 6 dikali 4 dikali 3. Enak 4 kali 3 dulu ya. 6 dikali 7. Ya, 6 dikali 7 itu berapa? 42. Minus 42 seperti itu. Ya, jadi bisa nggak urut ya. 6 kalau dikali 7. Oh, kok dikali 7 kali 12 ya Allah. Kok kali itu dijumlahkan. Maaf ya. Ya, 6 dikalikan 4 kali 3 ini 12. Ya, jadi ini 6 kali 2 adalah 12, 2 nyimpen 1, ya. 6 kali 1 6 tambah 1 7. Jadi di sini minus. Nah, maaf tadi. Jadi minus yang saya lingkari, angka yang saya lingkari ini adalah banyaknya minus ya, 1 2 3 gitu. Dan ini dicoret tinggal 6 kali 4. 6 kali 4 dulu boleh. 6 kali 4 adalah 24, 24 kali 3 jatuhnya 372. Ya. Kita lanjutkan lagi sekarang. Lu masih ada soalnya. Ya. Ini kita tarik ke atas sedikit biar hemat tempat. Nomor 5 dan 6. Nah. Kalau atas dan bawah bisa dicoret ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya ini nyoretnya gimana? 4 dengan 8 sama-sama dibagi 2. Ya. Dibagi 2 ini hasilnya 2. Kalau ini dibagi 4 aja. Dibagi 4 hasilnya 1 ya. Dibagi 4 sebenarnya. Dibagi 4 hasilnya adalah 1. Ini dibagi 4 juga. Hasilnya adalah 2. Jadi sebenarnya ini tinggal 2 ya dikali min 3. Nah, min 3 dan 6 ini bisa dicoret juga. Ya, min 3 dan 6 bisa dicoret juga. 3 dan 6 dicoret sama-sama dibagi 3. Dapat 1, ini dibagi 3 dapat 2. Ya. Oke. Ini dulu kita tulis biar nggak terlalu ruwet ya. Ini adalah min 1 ya, min 1. Oke, minusnya tetap ditulis minus dikali 1/2 ya, dikali minus 1. Di sini terlihat minusnya ada 2 ya. Kalau genap berarti minus genap. Genap jadi positif hasilnya. Jadi kalau hasil positif boleh nggak ditulis ya. Nah, ini ada yang bisa kita coret lagi, kita sederhanakan. Ini kita coret habis ya. Jadi sebenarnya habis itu tinggal jadi 1 dikali min 1 ya, dikali min 1. Hasilnya adalah 1 ya. Kita lihat ganjilnya genap ya, ada 2. 1 kali 1 kali 1 yaitu 1. Nah, kalau yang ini jelas di sini akan negatif. Ya, 5 kali 5 adalah 25 plus ini ya dikali min 5. Di sini adalah minusnya di sini jadi jangan ditulis dulu kalau gitu. Jadi pada intinya langkahnya seperti itu ya. Ini adalah 25 dikali min 5 ya, hasilnya adalah minus 125. Kita lihat di sini negatifnya ganjil. Ganjil. Jadi ada 3.
ya ada 3. Jadi hasilnya negatif. Sekarang kita akan masuk ke materi eksponen atau perpangkatan. Sebuah bilangan dikalikan dengan dirinya beberapa kali seperti soal 12,6 di halaman sebelumnya merupakan bilangan yang ditentukan dalam bentuk eksponen. Ya, seperti ini namanya eksponen, ini bilangan pokoknya. Ini adalah pokok, ini adalah eksponen atau pangkat. Ya, pokok dalam bahasa Inggris base. 5 kali 5 bisa dituliskan 5 kuadrat dan dibaca 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Jadi pangkat 2 ini sama dengan kuadrat. 5 kali 5 kali 5 adalah 5 pangkat 3, ya, disebut 5 pangkat 3. Angka kecil yang muncul di atas angka pertama menunjukkan berapa kali bilangan dipangkatkan. Oke. Bilangan pangkat tersebut dinamakan eksponen. Oke. Jadi di sini minus 5 kali minus 5 kali minus 5 ya minus 5 pangkat 3. 2/3 kali 2/3 ya menjadi 2/3 kuadrat ya. Jadi ini nanti akan menjadi 2 pangkat ya pangkat 3, atau boleh ditulis kalau nggak ada minusnya ya. Kalau nggak ada minusnya boleh ditulis langsung 2 pangkat 3 enggak apa-apa. Nah, atau gini aja dulu. 2 pangkat 3 boleh juga ditulis 2 pangkat 3 karena tidak ada minusnya di sini plus ya. Kalau di sini minus 4 pangkat 3 ya. Pangkat 2 maaf. Ya. Karena di sini minusnya ada 2, sebenarnya minusnya boleh hilang. Ya, boleh hilang ini nanti boleh menjadi 4 kuadrat boleh. Karena minusnya ada 2. Ya, genap ya. Kalau pangkatnya genap berarti positif ya. Seperti ini sama ya, minus 3/5 ya kuadrat atau pangkat 2 boleh, karena di sini minusnya 2 boleh langsung 3/5 pangkat 2. Ini harus ada kurungnya. Kalau di atas nggak dikasih kurungnya dikira nanti kuadratnya hanya untuk 3. Nyatakan luas persegi panjang dengan sisi 5 cm, kemudian hitung volume kubus dengan panjang sisi 5 cm. Nyatakan dalam bentuk eksponen. Satuan apa yang paling cocok? Ya, jadi di sini volume adalah sisi kali sisi kali sisi. Ya. Yaitu 5 kali 5 kali 5. Bentuk eksponensial yang cocok adalah 5 pangkat 3. Oke. Ini S ya, ini sisi kali sisi kali sisi. Oke. Min 3 pangkat 2 adalah min 3 kali min 3, hasilnya adalah 9. Kalau min 3 dikuadratkan, lah ini beda. Ini beda, ingat ini beda. Ya, di sini kuadratnya hanya untuk 3-nya, minusnya enggak termasuk. Makna dari pernyataan min 3 kuadrat berbeda ya, ingat berbeda. Jangan dianggap sama. Ya, penting. Pak Ali sering melihat ada kesalahan seperti itu. Hitunglah. Nah, di sini akan menjadi, karena di sini pangkatnya genap. Jadi nanti positif ya. Di sini positif adalah min 10 kali min 10. Kali sebenarnya boleh nggak tulis kalau nanti. Ya, seperti ini ya. Jadi adalah 100. Langsung saja. Nah, ini adalah minus 100. Ingat ya, 10-nya dikuadratkan. Ini akan menjadi 4 kuadrat adalah 16, 7 kuadrat adalah 49, dan karena di sini genap maka hasilnya positif. Ya, di sini 0,3 lah, ini penting. 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Nah, ini 3 kali 3 adalah 9. Ada 2 angka di belakang koma, jadi di sini juga ada 2 angka di belakang koma, 0,09. Terus hati-hati ya. Di sini hasilnya negatif. Ya, negatif dari 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Minus 8. Kalau ini akan keliru Pak Ali. Pak Ali keliru, maaf. Maaf ya. Harusnya min 2 kali min 2 kali min 2. Kali itu boleh nggak ditulis, diwakili titik sebenarnya boleh. Ya.
Jadi atau untuk sementara jangan dulu deh, khawatir nanti disalahkan. Ya, dikali min 2 dikali min 2. Ya. Di sini pasti akan menghasilkan negatif, dan negatif berapa? Negatif 8. Positif, maaf. Negatif ya, ganjil kok, ganjil. Kalau ini sama ya, minus 8. Oke, kebetulan sama. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjut ke sini. Jika kita berhati-hati dalam menggunakan tanda, kita dapat mengalihkan bilangan positif dan negatif seperti yang kita lakukan di SD. Kita seharusnya juga mampu melakukan pembagian dengan cara yang serupa. Kita memperlakukan pengurangan sebagai kebalikan dari penjumlahan, ya. Kebalikan penjumlahan. Saya ingin tahu apakah pembagian merupakan kebalikan dari perkalian? Iya, jawabannya. Ya. Sekarang kita masuk materi pembagian. Mempelajari pembagian bilangan positif dan negatif menggunakan perkalian. Isilah. Nah, berapa sih kali plus 2 sama dengan plus 6? Nah, berapa sih? Itu adalah plus 3. Berapa sih kalau dikalikan min 2 menjadi 6 adalah min 3. Ya. Ini berapa sih kalau dikalikan 2 akan menjadi min 6? Di sini jawabannya adalah min 3. Berapa sih kalau dikalikan min 2, min 6 harus plus 3. Menentukan bilangan untuk diisikan di tanda kotak, kita bisa menggunakan pembagian sebagai kebalikan perkalian. Ya, jadi ini boleh ditulis, yang kotak itu boleh ditulis, misalnya ini X ya, ini misalnya X ya, atau kotak lah ya. Di situ kotak, saya pakai kotak aja. Kotak itu bisa ya, kita wakili ya dengan plus 6 bagi plus 2. Ini kotak, ini bisa kita wakili dari min 6 dibagi plus 2. Kotak yang ini bisa kita wakili dengan min 6 dibagi min 2. Kotak yang ini bisa kita wakili dari plus 6 bagi min 3. Seperti itu. Plusnya ini boleh tidak ditulis ya. Operasi pembagian bilangan positif dan negatif jika disebut pembagian, hasil dari pembagian disebut hasil bagi. Contoh, perhatikan 1, 2 pada Q kita memperoleh persamaan pembagian berikut ini. Karena 3 kali 2 sama dengan 6 ya, maka 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Karena plus 3 min 2 adalah 6, min 6 ya, maka min 6 ya, ini kalau dibagi plus 2 adalah min 3. Seperti itu ya. Perhatikan 3 dan 4 pada Q istilah kotak dengan bilangan yang sesuai. Karena 3 kali min 2 sama dengan plus 6, maka plus 6 dibagi min 2 yang belum ditulis adalah ini ya, maka hasilnya min 3. Karena plus 3 dibagi min 2 adalah min 6, maka min 6 dibagi min 2 adalah plus 3. Oke. Sekarang hubungan antara tanda dan nilai mutlak dari hasil bagi serta tanda dan nilai mutlak dari bilangan-bilangan dalam pembagian bilangan positif dan negatif. Gunakan pernyataan matematika pada contoh 1 dan 2. Ya. Apa hubungan antara nilai mutlak ya? Apa hubungan antara tanda dan nilai mutlak dari hasil pembagian, dari hasil bagi serta tanda nilai mutlak dari bilangan-bilangan pembagian bilangan positif dan negatif? Jadi positif dibagi positif ya, hasilnya adalah positif. Positif dibagi negatif ya. Negatif dibagi negatif, negatif dibagi negatif, hasilnya juga positif. Kalau kembar positif. Nah, kalau ini positif dibagi negatif, hasilnya negatif ya. Kalau negatif dibagi positif ya, hasilnya juga negatif. Ya, kesimpulannya ini saya kasih batas biru aja ya. Kesimpulannya adalah jika beda negatif.
Oke. Gini kan enak ya. Hasil bagi dua bilangan dengan tanda berbeda. 14 bagi 7 ini boleh ditulis 14/7 ya. Ini adalah 2. Jadi lebih enak dilihat seperti ini ya. Seperti ini sama. Ya, 14 bagi 7 adalah di sini plus dari 2, hasilnya adalah 2. Oke. Loh. Oh, ini contoh, bukan disuruh ngerjakan, Pak Ali kerjakan ya sudah. Ini contoh ya cara mengerjakannya. Min 18 dibagi min 3. Min bagi min akan menjadi plus ya. Oke. Jadi kalau plus bagi min min bagi plus min. Penggunaan tanda sama seperti pada perkalian. Hitunglah. Plus 18 bagi plus 9 ya. Ini 18 bagi 9 toh. Jadi bagi itu sama dengan per. Ya. Jadi 18 bagi 9 adalah 2. Kalau ini positif bagi positif, negatif bagi negatif juga sama, jadi 6. Nah kalau ini negatif, 25 bagi 5 /5 ya. Kalau dibagi 10 tinggal mengurangi ya. Jadi ini jelas minus, pasti 100/10 ya. Ini nolnya kayak dicoret 1 gitu, tinggal 10 minus tapi ya, minus 10. Kita lanjutkan lagi. Pembagian bilangan positif dan negatif. Hasil bagi dua bilangan dengan tanda sama, tanda positif, nilai mutlak hasil bagi nilai mutlak pada dua bilangan dalam pembagian. Hasil bagi bilangan dengan tanda berbeda, tanda negatif ya. Kalau berbeda negatif, kalau sama positif ya. Kita lanjutkan. Jika 0 dibagi bilangan positif atau negatif, maka hasilnya selalu 0 ya, selalu 0. Berapa? 0 dibagi hasilnya selalu 0 ya. Ini coba kita kerjakan. 10 bagi 2 adalah 5 dan ini positif. 8 bagi 4 adalah 2 dan ini negatif karena negatif bagi negatif. Di sini hasilnya adalah negatif. Ya ini positif ya, negatif bagi negatif. Kalau ini hasilnya pasti negatif karena positif bagi negatif ya. Kalau di sini hasilnya pasti negatif ya. Di sini hasilnya kalau dibagi 0 dibagi bilangan hasilnya pasti 0 ya. Ini hasilnya adalah setengah ya. Ini kan min 3 dibagi min 6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2 ya. Kok bisa sama-sama dibagi 3? Di sini dibagi 3 ya, hasilnya adalah 1, dibagi 3 hasilnya adalah 2. Oke. Kita lanjutkan. 84 dibagi 12. Jadi kayak 12 kalikan berapa sih? Dapat 84 ya. Pasti hasilnya minus ya, karena di sini atasnya plus bawahnya minus. Ini dikalikan 4 ya. 84 bagi 12. Kita pakai porogapit ya. Agak susah ini. Atau gini dicicil ya. 84 dibagi 12 dicicil, bukan hanya motor yang dicicil, pembagian juga dicicil. Sama-sama dibagi 4 ya, maka akan menghasilkan 8 dibagi 4 adalah 2, 4 dibagi 4 adalah 1. Kalau dibagi 4 dapat 3. Dan ini negatif ya, negatif. Dan ini akan sama dengan negatif dari 21 bagi 3 adalah 7. Loh, gampang ya. Jadi dicicil pengerjaannya. Kalau ini, nah di sini adalah minus dari hasilnya pasti minus ya, hasilnya pasti minus ya. 1,2 dibagi 4 ya, kayak 12 dibagi 4 kan 3, karena ada satu angka di belakang koma, maka di sini akan jadi minus 0,3 ya. Kayak 12 bagi 4 tapi ada satu koma di belakang angka, satu angka di belakang koma. Di sini negatif bagi negatif pasti positif. 63 di sini kayak 63 dibagi 9. 63 bagi 9 adalah 4 ya. Jadi 4. Positifnya sebenarnya positif 4, tapi positifnya ini boleh tidak ditulis ya, tinggal 4 aja. Maaf, 36 itu kalau 4, 7 ya, bukan 4. Ya, di sini harusnya adalah plus 7 ya, dan plusnya boleh tidak tulis 7 gitu aja. Oke. Kalau 36 4 ya. Dalam melakukan pembagian kita menghapus tanda positif pada pernyataan matematika pada jawaban. Kita juga dapat menghapus tanda kurung pada bilangan pertama. Boleh.
Sekarang bagaimana cara menghitung hasil pembagian bilangan-bilangan pecahan berikut ini? Nah, kita dapat mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembagian. Ya, ini bisa menjadi 5/7 dikali ini dibalik. Ya, ini dirubah menjadi kali, ininya dibalik. Ini jadi kali, 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Kalau sudah ini atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. 15/14 seperti itu. Kalau mau jadikan pecahan campuran 1/14. Nah kayak gini ini ya, seolah-olah bisa dicoret. Habis ya, habis tinggal 1. Dan negatif dengan negatif pasti positif. Jadi kebalikan 2/3 adalah 3/2. Kebalikan dari 3/2 adalah 2/3. Ini kebalikan. Kalau lawan, ya kalau beda dengan lawan dari 5 adalah min 5. Ya, kalau plus minus ini kalau ini kebalikan. Ya, kebalikan dari A per B ya, adalah B per A. Nah, gitu ya. Kebalikan dari A, lawan dari A misalnya adalah minus A, gitu ya. Ini bedanya lawan dan kebalikan. Kita lanjutkan. Karena hasil kali sembarang bilangan dengan 0 menghasilkan 0, tidak mungkin 1, maka 0 tidak memiliki kebalikan. Ya, 0 tidak boleh. Ya, ini penting. Ya, 0 tidak memiliki kebalikan. Tentukan hasil kebalikannya. Di sini hasil kebalikannya adalah min 7/4. Di sini hasil kebalikannya adalah 6/1, tapi tetap negatifnya tetap ada. Hasil kebalikannya adalah min 1/5. Hasil kebalikannya panah ya aja ya, bukan sama dengan. Hasil kebalikannya adalah tetap min 1. Min 1 dibalik tetap min 1. Ya. Mari kita menggunakan kebalikan untuk mengubah pembagian menjadi perkalian. Hitunglah A dan B kemudian bandingkan. 15 bagi min 3 adalah min 5. 15 dikali minus 1/3 sama dengan min 5. Tapi kalau seperti ini kayak sama-sama dibagi 3 ya. Dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 5. 5 kali min 1 adalah min 5. Nah, ceritanya gitu. Sama sih. Berdasarkan Ki di atas, pembagian bilangan positif dengan negatif sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Membagi bilangan positif atau negatif sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Ya, jadi dibagi 6 sama dengan dikalikan 1/6. Ya, dibagi 6, ya ini adalah tanda bagi menjadi tanda kali, yang 6 jadi 1/6. Ini bisa dibalik, 2/5 ini bisa dibalik, ini jadi kali. Ya, ini kali, ini 3-nya di bawah jadi di atas. Oke ya. Kita akan kita masuk langsung kerjakan ya. Ini tadi sudah sampai selesai ya. Oke. Kita akan mengerjakan soal. Ada contoh. Oh tadi sudah ini ya. Hitunglah. Nah, di sini seolah-olah kayak min 1/3 dikali ya 4/3 dikalikan ya. Atas dikalikan atas, karena di sini negatif ya. Karena di sini negatif boleh minusnya ditaruh dulu ya. Atas dikalikan atas, 1 kali 4 adalah 4, 3 kali 3 adalah 9. Dan di sini hasilnya pasti positif. Positif boleh tidak tulis ya. 3 kali 9 adalah 27, 5 kali 10 adalah 50. Lanjut. Nah, di sini menjadi 6 dikali ya minus dari 4/3. Ya, hasilnya. Nah, ini boleh seolah-olah kayak dicoret, sama-sama dibagi 3 ya. Ini dapat 2, tinggal 2 kali min 4. Ya, 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Ini min 5/6 ya dikali dengan 1/3. 1/3 ini minus juga. Ya, minus kali minus adalah positif, tanda positifnya boleh dihapus kalau positif. Tinggal 5 kali 1 adalah 5, 6 kali 3 adalah 18. Lanjut.
Yoda menyelesaikan soal seperti ditunjukkan di samping. Apa menurutmu benar? 24 bagi 3 dikali 3. Nah ini salah. Kalau seperti ini harus ini dikerjakan dulu. Ya seharusnya ini seharusnya sama dengan 24 dibagi 3 ya adalah min 8 dikali 2 sama dengan min 16. Nah ini baru benar. Ya ingat ini hati-hati ya, nggak boleh ini dikalikan dulu. Untuk menyelesaikan pernyataan matematika melibatkan perkalian dan pembagian sebaiknya dirubah dulu menjadi bentuk perkalian saja biar nggak bingung ya. Jadi kayak ini ya, kalau jadikan perkalian ini akan menjadi 24 dikali minus 1/3 ya dikali 2. Nah, kalau ini baru 24 bagi 3 adalah ini minus 8 ya, kali 2 adalah minus 16 loh ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan ya, kadang-kadang salah di situ. Contoh, nah seperti ini masih bagi ya, bentuk bagi dijadikan bentuk kali. Oke, yang tadinya 6/7 jadi 7/6 baru dioperasikan ya, seolah-olah ini bisa dicoret dengan 9 dapat 3 ya, di sini dapat 2, 2-nya dicoret dengan 4 atau saya nyoretnya pakai warna lain ya, 2-nya dicoret dengan 4 dapat 2, 2 kali 7 kali 3, 2 kali 7 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 7 42, itu lebih enak ya. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 6 kali 7 sama dengan 42. Jadi proses itu penting ya untuk diikuti karena prosesnya kalau benar kita kerjakannya lebih mudah. Jika kita sudah mengubah pembagian menjadi perkalian, maka kita dapat menggunakan sifat komutatif dan asosiatif ya. Jadi rubah pembagian menjadi perkalian. Sekarang hitunglah. Mari kita hitung ini. Oke. Ini akan kita rubah menjadi min 7 ya dikali dengan 1/2 ya dikali dengan min 4 ya. Kita lihat di sini minusnya ada 2 yaitu berarti genap. Kalau genap positif. Nah 2-nya dengan 4 seolah-olah bisa dicoret dapat 2. Jadi di sini nanti positif yang jelas ya. Tinggal 7 dikali 1 karena sudah habis ya. 1 kali 2 ini akan menghasilkan 14 ya, dan itu positif. Nah ini juga 20 dikali min 5. Kalau minus nggak boleh dihilangkan, kalau positif boleh ya, dikali minus dari 3. Minusnya ada 2 berarti genap, berarti boleh langsung 20 kali 5 adalah 100 ya. 100 kali 3 300 ya. Jadi langsung saja 300 dan ini positif ya. 20 kali 5 adalah 100, 100 kali 3 2 100 kali 3 300 dan ini positif karena jumlah negatifnya itu genap. Ini tadi bilang apa sudah ya. Ini menjadi 6 ya dikali ya minus dari 3/2 kita balik ya. Terus ini dikali dari minus 5/9. Dan di sini karena minusnya ada 2 jadi positif boleh tidak ditulis. Jadi 6 ya, ini dikali 3 kali 5. Nah 6-nya bisa dicoret dengan 2. 6 itu seolah-olah bisa kita pikirkan adalah 6/1. Di sini seolah-olah ada 6/1 ya. Jadi 6-nya ini bisa kita coret dengan 2 ya, dicoret dengan 2. Di sini 6 bagi 2 adalah 3. 3-nya ini bisa dicoret dengan 9 ya, 9 bagi 3 adalah 3 atau sama-sama dibagi 3. Jadi ini kalau kita tulis ulang akan menjadi 3 ya dikali ini kalau dicoret ini berarti sudah habis ya, min 1 ya dikali ya di sini masih sisa 3 ya, min 5/3. Nah di sini karena negatifnya ada 2 jadi positif ya. Nah di sini 3 dengan 3 ini bisa dicoret lagi sekali lagi. Ini bisa habis ya, dan ini positif berarti positif 5. Positif 5 hasilnya. Nah kalau ini 2/3 dikali ya minus 8/3 dikali ya 1/4. Atau kalau 1/4 boleh tidak dikurung, tidak apa-apa
ya, tidak akan merubah hasilnya. Nah, sekarang yang atas dikalikan atas, yang bawah dikalikan, oh ada yang bisa dicoret, sama-sama dibagi 4, ini tinggal 2, ini habis, ya jadi 1. Nah, 2 kali 2 adalah 4, ya, jadi ini negatifnya ada 1 tok, jadi pasti negatif. 2 kali 2 adalah 4, per 3 kali 3 adalah 9. Ini hasil akhirnya. Sekarang kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan positif dan negatif. Menurut saya sekarang kita dapat melakukan hitungan dengan menggunakan kombinasi 4 operasi tersebut, ya, ya seperti ini. Loh, ini bisa. Berarti ini, nah kalau seperti ini perkalian didahulukan, diprioritaskan. Jadi 25 ditambah ya minus 20, ya. Maka di sini akan menghasilkan 5. Nah, seperti itu. Kayak 25 dikurangi 20 jatuhnya ya 5. Cermati, dapatkah kita membagi dengan 0? Tidak, ya, dibagi dengan 0 tidak. Dalam matematika kita tidak membagi dengan 0 seperti 3 bagi 0 berikut alasannya. Jika kita menuliskan 3 bagi 0, maka kita dapat menyatakan 0 kali berapa kali 0 sama dengan 3. Tidak ada bilangan yang dapat tuliskan, jadi tidak ada. Jika kita menuliskan 0 bagi 0, maka kita dapat menyatakan sesuatu dikalikan 0 dapat 0. Kita dapat mendapat sembarang. Jadi tidak pasti, tidak ada kepastian. Mau 10, mau 9, mau 1 juta, ya hasilnya 0. Jadi kalau tidak ada kepastian itu berarti tidak terdefinisi. Matematika butuh yang pasti-pasti saja. Oke, kita sampai halaman 46 ya. Untuk halaman 47 dan seterusnya akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.